Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Nursyifa Dwi Parma dengan NIM 220102628. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan materi perusahaan oligopoli dan persaingan sempurna. Materi yang saya ambil untuk perusahaan oligopoli adalah PT SGMW Motor Indonesia, yaitu Wuling, dan untuk perusahaan persaingan sempurnanya saya mengambil produk kosmetik SK. Oke, jadi kita akan masuk ke materi pertama. Jadi oligopoli itu adalah pasar di mana beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar pangsa pasar dengan produk yang dapat saling bersaing, namun setiap perusahaan memiliki pengaruh tertentu dalam menentukan harga, kualitas, dan kebijakan pasar. Jadi dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan besar seringkali saling mempengaruhi keputusan bisnis satu sama lain. Wuling Motors dalam pasar oligopoli adalah salah satu pemain utama di industri otomotif Indonesia yang memiliki karakteristik pasar oligopoli. Wuling yang merupakan perusahaan otomotif asal Tiongkok mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2017 dan langsung menjadi pesaing serius bagi perusahaan-perusahaan otomotif besar yang sudah ada. Contohnya seperti Toyota, Honda, Mitsubishi. Di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan Wuling Motors dalam pasar oligopoli. Jadi kelebihannya yang pertama ada harga yang kompetitif. Jadi Wuling ini menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan banyak pesaingnya, membuat produk mereka lebih terjangkau untuk konsumen terutama pada kelas menengah. Misalnya model Wuling Convero yang hadir dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan MPV lainnya, memberi konsumen pilihan yang lebih ekonomis. Yang kedua ada inovasi produk dan fitur. Jadi Wuling membawa teknologi canggih nih, seperti fitur Connect Internet of Car, jadi di beberapa model mereka. Terus hal ini memberi nilai tambah bagi konsumen pastinya, karena memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern dan terhubung. Dan yang ketiga ada fasilitas purna jual dan layanan. Jadi Wuling membangun jaringan dealer dan fasilitas purna jual yang tersebar luas di Indonesia, itu menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh konsumen, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap. Yang terakhir ada diversifikasi produk. Jadi selain mobil penumpang, Wuling juga memproduksi kendaraan komersial seperti Wuling Almas dan Wuling Cortez yang memberi mereka keunggulan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan Wuling dalam pasar oligopoli. Jadi meskipun Wuling berkembang pesat, brand awareness mereka di pasar Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan merek otomotif Jepang yang lebih dikenal sebagai Toyota dan Honda. Kepercayaan konsumen terhadap merek baru ini masih perlu dibangun lebih lanjut. Kedua, ada ketergantungan pada pasar Indonesia. Wuling masih sangat bergantung pada pasar Indonesia untuk pertumbuhan penjualannya. Jika permintaan menurun di Indonesia, maka perusahaan ini bisa mengalami kesulitan. Selain itu, mereka masih memiliki keterbatasan dalam penetrasi pasar internasional. Dan yang terakhir ada tantangan dari pesaing lama. Jadi di pasar otomotif Indonesia, pemain lama seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi memiliki loyalitas pelanggan yang kuat dan jaringan distribusi yang lebih mapan. Wuling harus berkompetisi lagi dengan produk-produk yang lebih matang dan diterima pasar, yang seringkali memberikan tekanan pada strategi penjualan mereka. Jadi kesimpulannya, Wuling Motor sebagai pemain baru dalam pasar otomotif Indonesia menghadapi pasar oligopoli dengan tantangan dan peluang. Keunggulannya seperti harga yang kompetitif dan teknologi modern memberikan daya tarik bagi konsumen, tetapi mereka harus terus berupaya mengatasi tantangan seperti brand awareness yang terbatas dan persaingan ketat dari pemain lama. Selanjutnya kita beralih ke persaingan sempurna. Nah, jadi materi tentang perusahaan persaingan sempurna saya mengambil produk SK. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi pengertian persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi produk yang ditawarkan homogen atau serupa serta tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh kekuatan pasar yang bisa kita sebut dengan penawaran dan permintaan. Jadi bukan oleh perusahaan individu. Jadi semua pelaku pasar dianggap sebagai pengambil harga dan tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Nah, jadi kita masuk ke materinya. SK adalah merek kosmetik lokal yang dikenal dengan produk-produk perawatan kulit dan makeup yang terjangkau dan bahan-bahan dasar alami. Sebagai merek kosmetik lokal, SK telah mengembangkan berbagai produk seperti foundation, lipstick, skincare yang dipasarkan di Indonesia. Tersebut dengan persaingan sempurna karena SK memiliki beberapa aspek seperti banyak pesaing dalam pasar kosmetik dengan harga yang serupa,
Terus dengan produk dengan harga terjangkau yang dapat dianggap homogen di pasar kosmetik lokal. Terus dia mudah diakses oleh banyak konsumen karena produk ini tersedia di berbagai platform e-commerce dan toko fisik. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelebihan produk kosmetik SK dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harganya terjangkau. Jadi produk SK dibanderol dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa merek kosmetik internasional. Hal ini memberikan konsumen pilihan kosmetik berkualitas dengan harga yang lebih besar. Kedua, ada di bahan alami. Jadi SK menggunakan bahan-bahan alami dalam produk-produk mereka seperti ekstrak tanaman dan vitamin. Hal ini memberi nilai lebih bagi konsumen yang peduli dengan produk kecantikan dan lebih ramah lingkungan yang tidak berbahaya bagi kulit. Yang ketiga ada kualitas konsisten. Jadi SK menjaga kualitas produk dengan standar yang baik, memberikan konsumen kepercayaan untuk membeli dan menggunakan produk secara rutin. Dan kelebihan yang terakhir adalah berbagai pilihan produk. Jadi SK menawarkan berbagai macam produk kosmetik seperti foundation, blush on, lipstick, skincare yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai preferensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan produk SK dalam pasar persaingan sempurna. Ada diferensiasi produk yang terbatas. Jadi meskipun SK memiliki beberapa produk yang terjangkau dan menggunakan bahan alami, banyak produk kosmetik lain dengan harga kualitas serupa. Karena dalam pasar persaingan sempurna produk bersifat homogen, SK mungkin kesulitan untuk membedakan produknya secara signifikan. Kedua, ada branding dan loyalitas konsumen. Jadi salah satu kekurangan besar dalam pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya loyalitas konsumen terhadap merek. Dan yang ketiga adalah pengaruh harga terhadap keputusan konsumen. Jadi dalam persaingan sempurna, harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen. Ini bisa menjadi tantangan bagi SK jika pesaing menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Oke guys, jadi itu tadi materi oligopoli dan persaingan sempurna. Terima kasih sudah menonton, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.